Saudara, ini adalah visual terkini dari ruang rapat paripurna DPR terkait dengan pengesahan APBN 2026. Dan saat ini APBN 2026 telah disahkan oleh Ketua DPR Puan Maharani. Menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya. Hari ini kita sampai pada penjelasan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026. Atas nama pemerintah, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan atas dukungan dan persetujuan RAPBN 2026 menjadi undang-undang melalui proses pembahasan yang sangat konstruktif serta menampung berbagai aspirasi dan harapan yang berkembang di masyarakat. APBN 2026 adalah APBN pertama yang disusun langsung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mengimplementasikan visi dan misi Presiden untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. APBN 2026 didesain untuk mendorong aktivitas ekonomi berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi. Sektor real bergerak dan daya beli masyarakat meningkat sehingga dapat mengakselerasi tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan. Bapak, Ibu pimpinan beserta anggota Dewan yang kami hormati, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam jangka menengah untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Negara yang berhasil naik kelas seperti Korea Selatan dan Singapura tumbuh rata-rata di atas 7,5% dalam 10 tahun sebelum menjadi negara maju. Tiongkok sebagai ekonomi terbesar setelah AS juga dapat menjadi benchmark. Dengan strategi yang tepat, ekonomi Tiongkok tumbuh tinggi, bahkan pernah melampaui 10% year on year selama periode 2003-2007 dan pada tahun 2010. Target ini tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa diwujudkan Indonesia. Sejarah menunjukkan sebelum krisis keuangan Asia tahun 1998, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6%. Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitonomics yang difokuskan pada 3 pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua, pemerataan manfaat pembangunan. Dan ketiga, stabilitas nasional yang dinamis. Untuk menjalankan 3 pilar tersebut, mesin-mesin pertumbuhan harus dihidupkan dan dipastikan berjalan selaras. Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan implementasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6% dalam waktu tidak terlalu lama. Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan dalam jangka menengah. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,
Untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, APBN berperan sebagai katalis untuk mendukung sektor swasta sebagai motor penggerak utama pertumbuhan. Kinerja sektor-sektor bernilai tambah tinggi terus diperkuat dengan tetap menjaga ketahanan sektor resilient. Sektor resilient seperti pertanian, industri manufaktur, padat karya, dan pariwisata dijaga tetap tumbuh tinggi sehingga berkontribusi optimal bagi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dukungan APBN untuk hilirisasi sumber daya alam, salah satu contoh high value added sector, terus dilakukan dan diperluas. Pemerintah juga tetap menyediakan berbagai insentif fiskal seperti tax holiday, super deduction untuk riset dan pelatihan, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus yang terintegrasi dengan rantai nilai industri nasional dengan perspektif nilai tambah tinggi bagi perekonomian. Peran Danantara diperkuat untuk mengakselerasi investasi pada sektor-sektor produktif bernilai tambah tinggi dan memperkuat posisi Indonesia dalam global value chain. Investasi Danantara sekaligus mengungkit peran investasi swasta untuk mendukung pembangunan. Fokus investasi antara lain pada sektor hilirisasi, sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, energi terbarukan, infrastruktur digital, industri strategis, dan sektor ketahanan pangan. Untuk memperkuat mesin pertumbuhan sektor keuangan, pemerintah baru saja menggeser penempatan dana kas dari Bank Indonesia ke Bank Himbara senilai 200 triliun rupiah sebagai sumber pendanaan murah. Dengan tambahan likuiditas tersebut, bank harus segera menyalurkan kredit untuk mendorong sektor real bergerak lebih cepat, konsumsi dan investasi tumbuh lebih tinggi. Ini menciptakan dampak multiplier lebih kuat bagi perekonomian. Pemerintah akan terus mendorong perbaikan iklim investasi melalui deregulasi dan debottlenecking. Pemerintah menerbitkan PP nomor 28 tahun 2025 mereformasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko dengan menyederhanakan proses dan mempercepat layanan yang terintegrasi dengan pengawasan melalui subsistem online single submission risk based approach. Perizinan dengan prinsip positif fiktif akan memberikan kepastian bagi pengusaha dan investor. Saat ini akan dibentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah yang akan memonitor, mengevaluasi, dan melakukan debottlenecking koordinasi lintas sektor. Di samping itu, Satgas tersebut juga akan menerima pengaduan dari masyarakat dan pelaku bisnis untuk mengatasi kendala bisnis real yang mereka hadapi dalam dunia nyata. Dalam mendukung pilar pemerataan manfaat pembangunan, peran APBN dioptimalkan untuk mendistribusikan keadilan. Program perlindungan sosial harus efektif menjaga daya beli, menciptakan kesempatan kerja, dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Pusat-pusat pertumbuhan harus semakin merata, khususnya di kawasan timur Indonesia. Penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan harus menjangkau hingga pelosok negeri. Sementara implementasi pilar stabilitas nasional yang dinamis ditempuh dengan memperkuat kolaborasi dan sinergi mesin pertumbuhan fiskal dengan kebijakan moneter dalam meredam berbagai guncangan. Pemerintah terus mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat dengan menjaga stok pangan, memperluas distribusi, stabilisasi harga pangan, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi. Pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hormat, sebagai salah satu pembangunan dijalankan pemerintah melalui optimalisasi peran APBN. APBN 2026 difokuskan pada 8 agenda prioritas yang meliputi 1. Kegiatan pangan, ketahanan energi, makanan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM,
pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Ketahanan pangan dan energi merupakan kunci kemandirian ekonomi sebagai basis untuk menghantar terwujudnya kesejahteraan rakyat. Anggaran ketahanan pangan sebesar Rp164,7 triliun diarahkan untuk mewujudkan swasembada pangan, stabilisasi harga pangan, serta kesejahteraan petani dan nelayan. Sementara itu, anggaran ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun diarahkan untuk mendorong peningkatan lifting migas, percepatan transisi energi yang lebih ramah lingkungan, dan stabilisasi harga untuk menjaga daya beli masyarakat. Program makanan bergizi harus memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. MBG didesain untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah serta ibu hamil dan balita, sekaligus memberdayakan UMKM serta mendorong ekonomi lokal. Alokasi anggaran MBG tahun 2026 mencapai Rp335 triliun. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp769,1 triliun untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing melalui berbagai program antara lain gaji dan tunjangan guru, dosen, tenaga pendidik, pemberian beasiswa, program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar kuliah, sekolah rakyat, sekolah unggul Garuda, bantuan operasional sekolah, serta bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan perguruan tinggi. Anggaran kesehatan dialokasikan sebesar Rp244 triliun untuk mewujudkan kesehatan berkualitas melalui penguatan efektivitas program jaminan kesehatan nasional, cek kesehatan gratis, dan revitalisasi rumah sakit. Pemerintah konsisten memperkuat pembangunan desa, membangkitkan koperasi, dan memberdayakan UMKM. Pembangunan desa mandiri dipercepat, koperasi dan UMKM dibangkitkan. 80.000 koperasi desa Merah Putih telah terbentuk dan siap mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan. Pertahanan semesta terus diperkuat, ditempuh dengan mendorong modernisasi alat utama sistem pertahanan dan memperkuat komponen cadangan, termasuk memberdayakan industri strategis nasional serta peningkatan kesejahteraan para prajurit. Akselerasi investasi dan perdagangan global untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Untuk itu APBN didorong untuk berfungsi sebagai katalis. Peran Danantara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi. Melalui Danantara, kita perkuat investasi produktif yang sekaligus memperkuat Indonesia dalam rantai pasok global. Perlindungan sosial terus diperkuat sebagai fondasi untuk menopang efektivitas pelaksanaan berbagai agenda prioritas dalam mengakselerasi pertumbuhan dan perbaikan kesejahteraan. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp508,2 triliun diarahkan agar lebih tepat sasaran dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional dan sinergis dengan berbagai program lainnya sehingga efektif untuk memutuskan rantai kemiskinan. APBN 2026 dirancang ekspansif sebagai berikut. Belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.842,7 triliun. Di dalamnya terdapat transfer ke daerah sebesar Rp693 triliun digunakan untuk mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat dan menggairahkan perekonomian di daerah. Belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah merupakan satu kesatuan yang utuh untuk mendukung agenda pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pendapatan negara diperkirakan mencapai sebesar Rp3.153,6 triliun. Defisit APBN sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% dari PDB. APBN 2026 tetap fleksibel agar adaptif dan responsif terhadap guncangan.
Dengan pengelolaan fiskal yang efektif dan dukungan sektor keuangan yang liquid dan efisien, serta iklim investasi yang kondusif, pertumbuhan ekonomi 2026 ditargetkan sebesar 5,4%. Inflasi akan dikendalikan di level 2,5%, suku bunga SBN dijaga di sekitar 6,9%, dan nilai tukar rupiah berada di sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat. Kesejahteraan rakyat ditargetkan membaik yang terrefleksi dari peningkatan jumlah penduduk bekerja menjadi 153 juta orang dengan penciptaan 3,4 hingga 4 juta lapangan kerja baru. Dengan demikian, penduduk yang menganggur akan turun hingga di bawah 7 juta orang dan tingkat pengangguran terbuka membaik ke kisaran 4,4% hingga 4,96%. Dengan perbaikan pasar tenaga kerja, jumlah penduduk miskin ditargetkan turun hingga di bawah 20 juta orang, secara presentasi akan kurang dari 7,5%. Target tersebut akan lebih baik dari data realisasi jumlah penduduk miskin per Maret 2025, yaitu 23,85 juta orang atau 8,47% dari total penduduk. Indikator kesejahteraan lainnya juga ditargetkan untuk membaik. Rasio ini dalam kisaran 0,377 hingga 0,380. Indeks modal manusia sebesar 0,57. Indeks kesejahteraan petani diperkirakan sebesar 0,7731 dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebesar 37,95%. Gross National Income per kapita ditargetkan 5.520 dolar Amerika. Intensitas emisi gas rumah kaca di 37,14% dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,67%. Udah sampai habis nih. Pendek juga. Pak Said mana tadi? Udah pulang. Tadi saya suruh menjawab pertanyaan Pak Said. Jawab katanya 2 bulan 2 liter. Tadinya pemerintah mengusulkan 2 bulan 10 kg masing-masing bulan terus 1 liter. Itu tadinya ya. Terus Pak Said minta 2. Saya challenge, ya udah kenapa 2? 5 liter aja sekalian. Yang nggak berani Pak Said rupanya. Jadi jangan salahkan saya. Pak Said bilang kami nggak berani, saya minta 2 aja. Ya udah saya kasih 2. Jadi sudah jawab saya sudah jawab ya Pak Said ya. Dan ini bahwa masih boleh ngomong. Kita siap Pak, kita kan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap, daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit. Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Dia 5 nggak berani, minta turun ke 2. Untuk saya aneh, kan yang punya uang saya, harusnya dia oke. Tapi nggak apa, ini Pak Said berarti hati-hati sekali. Saya terima kasih atas dukungannya, sehingga saya nggak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik. Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar, sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami, sehingga kami tidak semenang-menang menggunakan anggaran kami. Saya mengharap ke depan akan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami, dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami. Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi Pak, jangan kayak kemarin-kemarin, udah mau runtuh ekonominya baru kita tahu. Ya Pak ya. Jadi Banggar juga ini Banggar ya, tolong kasih masukan ke kami. Kami akan jalankan atau terima masukan dari DPR dengan terbuka. Karena tujuan kita kan sama, menciptakan masyarakat adil yang makmur, adil dan makmur secara merata ya Pak ya. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, demikian pendapat akhir pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan.
APBN tahun 2026 akan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah untuk seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Shanti, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Terima kasih.